Om Swastiastu. Baik, di sini kami akan uh, mempresentasikan mata kuliah Sistem Transportasi Publik dan Jalan Rel dengan berjudul Pengembangan Model Perkiraan Penumpang Saum sebagai Dampak Penggunaan Lahan pada Kawasan Berbasis Transit dengan studi kasus LRT Koridor 3 Kota Bandung. Adapun anggota kelompok dari kami, yang pertama ada saya sendiri dengan nama Iman Deden Wira Prayogi dengan NIM 200551132 dan rekan saya Ibu Wira Rusnadita dengan NIM 200551138. Baik, untuk sumber yang pertama tentang TOD, Transit Oriented Development. Pengertian TOD. Transit Oriented Development atau TOD adalah pada konsep perencanaan kota yang terintegrasi dengan menggabungkan sistem transportasi, tempat tinggal, area komersial, ruang terbuka, dan ruang publik. Tujuan konsep TOD tak lain untuk memudahkan masyarakat untuk pengguna melakukan perjalanan dengan berjalan kaki, bersepeda, maupun moda transportasi umum. Pengoptimalan penggunaan moda transportasi umum ini menjadikan kota-kota yang menerapkan konsep TOD berhasil mengurangi angka kemacetan karena penggunaan kendaraan pribadi juga berkurang. Transit Oriented Development atau disingkat menjadi TOD merupakan salah satu pendekatan pengembangan kota yang mengadopsi tata ruang campuran dan maksimalisasi penggunaan angkutan massal seperti busway atau BRT, kereta api kota atau MRT, kereta api ringan atau LRT, serta dilengkapi jaringan pejalan kaki atau sepeda. Dengan demikian, perjalanan atau trip akan didominasi dengan menggunakan angkutan umum yang terhubungkan langsung dengan tujuan perjalanan. Tempat perhentian angkutan umum menjadi kepadatan yang relatif tinggi dan biasanya dilengkapi dengan fasilitas parkir, khususnya parkir sepeda. Prinsip dari TOD. Transit Oriented Development memiliki prinsip dan kunci penerapan agar sesuai dengan sasaran kinerja standar TOD. Wirasmo tahun 2019 menyebutkan bahwa prinsip dan kunci penerapan sasaran kinerja standar TOD terdiri dari walk atau berjalan kaki, cycle atau bersepeda, connect atau menghubungkan, transit atau angkutan umum, mix atau pembawaan, densify atau mempadatkan, compact atau merapatkan, dan shift atau beralih. Prinsip walk tepat terlaksana dengan tepat didukung dengan pengembangan infrastruktur pejalan kaki yang aman, lengkap, dan dapat diakses oleh berbagai kalangan termasuk masyarakat dengan disabilitas. Dilengkapi dengan fasilitas jalan seperti penerangan, pepohonan pelindung, dan arah jalan. Prinsip cycle ditujukan untuk memberikan prioritas transportasi tidak bermotor yang terjangkau guna mencapai tujuan jarak pendek. Sementara itu, prinsip connect dapat dilakukan dengan menciptakan jaringan jalan dan jalur pejalan kaki yang padat dan terhubung satu sama lain. Prinsip transit dikembangkan dengan menempatkan pembangunan di sekitar jaringan umum, angkutan massal dengan akses menuju layanan angkutan umum dan berkala, serta menghubungkan dan mengintegrasikan pengguna jalan. 2. Pembahasan. Penelitian ini menggunakan lokasi pada rencana stasiun-stasiun LRT Koridor 3 Kota Bandung yang berjumlah 11 stasiun, yaitu Stasiun Hal, Stasiun Kereta Api Bandung, Pasar Baru, Alun-Alun Dalam Kaum, ITC Kebon Kalapa, Pasar Ancol, Buah Batu, Palasari, Papandayan, Pasar Kosambi, Veteran, dan Viaduks. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu eksploratif dengan metode penelitian yaitu kuantitatif.
Teknik pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari survei sekunder dan survei primer. Metode analisis yang digunakan yaitu analisis konten untuk mendapatkan kriteria dan variabel dari pengembangan kawasan TOD, dan analisis regresi linier berganda untuk menghasilkan model. Analisis regresi linier berganda dipilih karena metode ini merupakan metode analisis yang banyak digunakan oleh studi-studi sejenisnya. Di dalam analisis regresi, dibutuhkan variabel dependen dan independen. Metode pemilihan variabel dan pengambilan data dari masing-masing variabel. Yang pertama ada variabel dependen. Variabel dependen yang digunakan pada penelitian ini yaitu jumlah pergerakan orang per jam. Karena LRT koridor 3 masih berupa rencana, maka data terkait jumlah penumpang LRT belum tersedia. Sebagai ukuran pendekatannya, dilakukan konversi data volume kendaraan yang melintas area TOD ke dalam satuan keterisian penumpang. Data volume kendaraan didapatkan melalui traffic counting terhadap volume kendaraan yang melintas jalan sesuai dengan rencana rute LRT koridor 3. Diasumsikan bahwa kendaraan yang melalui jalan tersebut merupakan pergerakan yang memiliki arah pergerakan yang sama dengan jalan tersebut merupakan pergerakan yang memiliki arah pergerakan yang sama dengan calon pengguna LRT koridor 3 dan berpotensi berpindah menggunakan LRT baik sebagai captive user maupun choice user. Untuk mendapatkan data satuan keterisian penumpang per jam, data hasil traffic counting dikonversi berdasarkan conversion factor pada masing-masing moda. Berikut persamaan yang digunakan Rhodes Department tahun 2004. Y sama dengan ADT dikali conversion factor. ADT merupakan average daily traffic. Yang kedua, ada variabel independen. Variabel independen didapatkan dari hasil rumusan kriteria dan variabel yang dihasilkan dari studi literatur terkait prinsip-prinsip pengembangan kawasan TOD serta variabel dari studi-studi permodelan guna lahan terhadap jumlah penumpang saum terdahulu. Berdasarkan literatur-literatur yang digunakan, terdapat variabel TOD yang memiliki hubungan positif terhadap penggunaan transit yang dibedakan ke dalam dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berkaitan dengan kinerja layanan angkutan umum, terdiri dari frekuensi, keandalan, tarif, dan lain sebagainya. Sedangkan faktor eksternal berkaitan dengan karakteristik kawasan dan penumpang, terdiri dari perubahan populasi dan jumlah pekerja, tingkat kepemilikan kendaraan, kondisi ekonomi, kepadatan perkotaan, dan lain-lain. Faktor eksternal ini lebih memberikan dampak positif terhadap penggunaan sistem angkutan umum massal. Berikut merupakan tabel sintesis kriteria dan variabel dari prinsip-prinsip pengembangan TOD dan studi terdahulu terkait permodalan TOD. A merupakan berdasarkan prinsip pengembangan kawasan TOD. B, tanda kutip 2, berdasarkan literatur pengembangan model guna lahan terhadap penumpang saum. Ini merupakan tabel kriteria variabel yang telah dirumuskan. Variabel yang dimasukkan ke dalam model dipilih berdasarkan beberapa ketentuan. Antara lain, yang pertama ada terkait dengan tujuan dan sasaran penelitian, yang kedua diadopsi oleh beberapa literatur, serta yang ketiga relevan dengan kondisi di Indonesia. Variabel-variabel tersebut yaitu kepadatan hunian dan non-hunian pada D2, jumlah jenis guna lahan yang berbeda pada D4, guna lahan hunian dan non-hunian pada D5, dan kategori guna lahan non-hunian yang digunakan yaitu campuran, perkantoran, perdagangan, dan jasa, serta sarana pelayanan umum sesuai dengan Permen
ATR nomor 16 tahun 2007 tentang pedoman pengembangan kawasan berbasis transit. Baik, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang pertama ada peta lokasi titik traffic counting dan pembagian blok observasi. Tabel varian dependen dan independen yang digunakan dalam model. Pengembangan model menggunakan dengan metode analisis regresi linear berganda ini dibantu dengan perangkat lunak SPSS. Pemodelan dilakukan dengan tingkat kepercayaan 95%. Proses dimulai dengan pengajuan asumsi-asumsi dalam analisis regresi linear berganda. Terdapat 4 asumsi yang harus diuji, yaitu normalitas, linearitas, heterokedasisitas, dan multikolinearitas. Berikut merupakan hasil pengujian asumsi pada data yang digunakan. Berikutnya ada tabel hasil pengujian asumsi. Tabel hasil pemodelan berdasarkan SPSS. Berdasarkan hasil SPSS di atas, maka model yang dihasilkan sebagai berikut. Y sama dengan 2280,977 ditambah 125,16 kali 1 ditambah 2,958 X 2 ditambah 218,8 per 9 X 3 ditambah 1726,366 X 4 ditambah 93,732 X 5 ditambah 141,019 X 6 ditambah 0,878 X 7 ditambah 1,516 X 8. Pemilihan variabel. Terdapat ketidaktepatan pemilihan variabel atau operasionalisasi variabel, baik variabel dependen maupun independen, yang didasarkan pada kondisi existing rencana alokasi TOD di rencana LRT Koridor 3 Kota Bandung. Variabel dependen. Pemilihan variabel dependen dengan menggunakan pendekatan konversi data volume kendaraan yang melalui jalan sesuai dengan rencana rute LRT Koridor 3 mungkin menyebabkan bias dalam model. Hal tersebut dikarenakan jumlah kendaraan yang melalui jalan sesuai dengan rute LRT tersebut belum tentu kendaraan yang benar-benar memiliki asal dan tujuan, atau origin sampai destination. Dari atau ke dalam kawasan rencana TOD LRT Koridor 3, sehingga pergerakannya tidak benar-benar dipengaruhi oleh guna lahan yang ada di rencana kawasan TOD tersebut. Selain itu, perhitungan jumlah angkutan umum pun hanya dihitung berdasarkan jumlah angkutan umum yang melalui titik traffic counting tersebut. Belum memperhatikan jumlah penumpang yang naik turun di blok tersebut atau jumlah penumpang yang benar-benar dibangkitkan oleh kegiatan di dalam blok tersebut. Selain itu, memungkinkan adanya bias pada konversi ketersediaan penumpang. Jumlah penumpang angkutan umum potensial kurang akurat jika dihitung berdasarkan jumlah ketersediaan kendaraan existing yang melewati koridor choice user dan kendaraan umum kavatif user tanpa mengekstrapolasinya ke kondisi masa depan. Terdapat pula potensi persoalan pada ketepatan asumsi probabilitas perpindahan moda atau mode shift dan potensi double counting kendaraan pada beberapa titik traffic counting. Variabel independen. Variabel independen yang digunakan dalam pengembangan model ini hanya difokuskan pada kategori development, belum masuk transit dan oriented. Hal ini menyebabkan model belum dapat menjelaskan secara utuh variabel-variabel yang berpotensi berpengaruh terhadap jumlah penumpang atau variabel dependen. Jika variabel independen dari klasifikasi transit dan oriented dimasukkan, model yang berhasil dikembangkan mungkin akan lebih baik.
Penentuan sampel. Sampel yang digunakan pada penelitian ini merupakan sampel kecil berjumlah 31 sampel. Sampel berasal dari blok-blok yang dibuat berdasarkan lokasi titik traffic counting, radius TOD, dan dibatasi oleh persimpangan atau jalan besar. Pembagian blok tersebut menyebabkan ukuran setiap blok menjadi tidak sama dan berjumlah sedikit. Ukuran blok yang berbeda menyebabkan setiap sampel tidak memiliki basis luasan yang sama. Selain itu, ukuran blok dengan luasan yang besar belum tentu memiliki volume kendaraan yang besar, tergantung dari kondisi lalu lintas pada saat traffic counting. Juga pada ukuran blok yang kecil belum tentu memiliki volume kendaraan yang kecil, sehingga di dalam pengembangan model mungkin menyebabkan ketidakliniaran. Selain itu, di dalam pengumpulan data untuk variabel dependen, yaitu traffic counting dilakukan hanya pada titik-titik persimpangan besar di sepanjang jalan rute LRT Koridor 3. Pengambilan data hanya di titik-titik persimpangan besar tersebut, menyebabkan jumlah kendaraan yang dibangkitkan atau ditarik dari satu blok atau persimpangan kecil tidak benar-benar tertangkap. Kesimpulan, penelitian ini mencoba untuk mengembangkan model dari dampak guna lahan terhadap jumlah penumpang saung dalam konteks kawasan TOD yang bersifat hipotetik atau rencana. Elemen guna lahan atau development dalam TOD merupakan fokus dalam penelitian ini karena studi-studi pemodelan terdahulu menunjukkan adanya hubungan positif antara guna lahan dengan penumpang saung. Keterkaitan ini perlu dijadikan acuan dalam merencanakan kawasan TOD di Indonesia, karena terdapat kecenderungan bahwa TOD hanya dapat dilihat sebagai instrumen pengembangan kawasan, bukan sebagai instrumen untuk mendukung keberlanjutan saung. Dengan demikian, model yang dikembangkan ini menggunakan pendekatan ex ante, karena merupakan pendekatan ex ante. Maka data real terkait jumlah penumpang saum diperkirakan dengan pendekatan data volume kendaraan berdasarkan hasil traffic counting pada kondisi existing. Volume kendaraan yang melintasi kawasan rencana TOD dalam hal ini jalur LRT Koridor 3 diasumsikan sebagai volume pergerakan yang berpotensi menjadi calon penumpang LRT. Untuk itu, volume kendaraan dikonversi menjadi jumlah penumpang dengan mengadopsi satuan ketersediaan penumpang pada masing-masing moda untuk mendapatkan jumlah pergerakan orang per jam. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Akhir kata, kami tutup dengan Paramo Santi. Om Santi Santi Om.